Baik, mohon izin saya buka dulu Bapak-bapak yang sekarang tergabung secara online maupun yang nantinya mengikuti secara tunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin ma'afu rahmatil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan paling utama, marilah bersama-sama kita panjatkan, kita ungkapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena cintanya sampai detik ini kita diizinkan oleh Allah untuk belajar, untuk mengupgrade kualitas iman, ihsan, Islam kita sehingga kita bisa menikmati betul wujud cinta Allah itu. Mari wujud syukur itu bersama-sama kita ungkap dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil Alamin. Kemudian bentuk syukur yang berikutnya, marilah sama-sama kita ungkapkan kepada Allah berupa sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Manusia paripurna yang oleh Allah dijadikan suri tauladan untuk semua umat manusia. Melalui beliau kita bisa belajar tentang jalan tema kita malam hari ini, jalan keselamatan. Dinas Siratal Mustaqim yang selalu kita minta itu adalah dalam pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Marilah ungkapan syukur kepada Allah berupa sholawat ini bersama-sama kita ungkapkan dengan bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin baik online maupun nantinya yang offline yang tunda. Pada kesempatan kali ini, insya Allah planningnya itu adalah Pak dari Tulungagung ya, Pak Yulianto. Karena mungkin ini tadi beliau sempat nyoba masuk, tapi karena pihak recordingnya masih belum on, jadi tertunda tidak masuk. Tetap kami coba untuk hubungi beliaunya, namun sebelum beliaunya bergabung, alangkah baiknya majelis spiritual pada malam hari ini kita isi dengan apa adanya. Jadi kita menerima kekosongan dari Allah dengan cara yang mensikapi kekosongan itu. Begitu Pak Dokter kira-kira ya. Ya. Karena menikmati juga wujud syukur. Orang itu kalau nggak bisa menikmati, tentu nggak bisa bersyukur, nggak bisa melihat betapa rahmatnya Allah. Kita sakit misalnya, kemudian kita nggak bisa menikmati sakit itu, nggak bisa menerima dan menikmati sakit itu, tentu akan lebih lebih menggerutu dan lain sebagainya, sehingga membuat rasa sakit itu menjadi lebih sakit lagi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin sambil menunggu Pak Yuli, saya memintakan dan memohon Pak Dokter kiranya bisa mengisi pertemuan kita pada malam hari ini, sehingga nanti hikmah-hikmah yang kita pelajari bareng-bareng bisa dinikmati bersama-sama sama jamaah yang lain. Dan alhamdulillah perlu kami sampaikan juga bahwasanya apa yang telah kita sharekan bersama dari statistiknya cukup signifikan. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita semua benar-benar dicapai oleh Allah, yaitu menebarkan sadar Allah semua lapisan, baik yang sudah sepuh dalam persiapan menghadap Allahnya, baik yang masih dalam usia produktif,
maupun yang masih dalam tahap belajar dan lain sebagainya, karena sadar Allah itu menjadi sebuah kunci ya. Sadar Allah itu kalau dalam bahasa klasik ya, ma'rifatullah itu tahu Allah, sadar Allah. Itu menjadi satu kunci, saya bilang itu kunci karena Rasulullah sendiri juga bilang gitu. Rasulullah kan dawuhnya itu awaluddin ma'rifatullah. Tentu ma'rifatullah yang disampaikan oleh baginda Rasul, oleh para ulama dikemas demikian rupa sehingga sangat fleksibel, yang mana kemudian kita tahu anak-anak yang kecil diajari ma'rifatullah dalam bentuk penyebutan asma-asma. Lebih dewasa lagi, lebih masuk lagi bahwasanya bukan hanya nama tapi juga ada sifatnya Allah. Lebih dewasa lagi, bertahap lagi, masuk ke dalam menyadari Allah, menyaksikan Allah, muraqabah, dan lain sebagainya. Nah, sadar Allah dalam bikin nafas ini yang kita coba untuk membangkitkan kesadaran kita. Bahwasanya Allah itu sangat amat sangat dekat dan selalu memperhatikan. Selalu melihat kita, selalu membersamai kita. Ini yang kalau nggak disadari ya eman juga. Baik, mungkin sebagai mukadimah hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kita berbincang-bincang dengan Pak Dr. Slamet. Beliau ini sesepuh juga di Jawa Timur. Enggak mau. Oke, monggo Pak Dokter, waktu dan tempat kami persilakan mengisi majelis virtual pada malam hari ini. Terima kasih Mas Doni, rekan-rekan semuanya yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wa ala alihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa di majelis virtual DNSA Jawa Timur. Alhamdulillah bisa terlaksana pada hari ini yang rencananya Pak Yuli dengan judul Jalan Keselamatan. Jalan Keselamatan. Benar Mas Doni. Ini Pak Ahmad. Ya, monggo Pak Ahmad. Assalamualaikum. Monggo. Lanjut Pak Ahmad. Monggo. Ini mengisi sambil mungkin nanti ada yang nyusul, Pak Yuli, Mbak Zain juga ini kok berhalangan. Jangan sampai kosong, tetap niatnya itu innamal a'malu binniyat. Ini ya, kita isi, niatnya ngaji. Baik, kita mengambil kalimat jalan keselamatan itu kalau dalam beragama kita yaitu ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Ketepaan saya jenenge selamat, banyak di wong tua ya berharap lah iso ya selamat ngono lho. Ya slumun selamat ngono ta. Mbak ya Pak Ahmad. Jadi jelas dalam kita membaca Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta pertolongan kepada Allah itu adalah minta petunjuk jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Lah ini mohon maaf, saya itu kan yo statusnya yo belajar ngalor ngidul. Antara lain karena orang Lirboyo, ya itu di masjid itu saya menggerakkan, kebetulan jadi penasihatnya masjid. Nah, juga gitu, wong Lirboyo yang ngaji jadi santri yo pirang-pirang tahun wis gak patek pantes wis kadung tuwa. Jadi di masjid itu juga ada yang ngaji misalnya Nasoibul Ibad dan sebagainya itu. Itu juga mempelajari siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang terdahulu yang telah diberi nikmat oleh Allah. Nah, membaca kitab-kitab kuning itu sebetulnya kan isinya kan itu siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Nah, tapi isone maca kitab kuning itu Pak Ahmad sing rada angel ya. Tadi kene ya kula warta adol rungon wae. Dengan cara misalnya masakan wis karek maem ngono ae. Jadi sing menyampaikan ya, sampai saya mohon maaf sampai Mas Doni saya menemukan Ustadz Mustain di sana di Kembang Sore Keras sana. Tiap Jumat malam saya ngaji ke sana belajar baca beliau Riyadhus Shalihin. Nah, tinggal mencerna itu aja, beliau sudah menguraikan, sudah mendapatkan referensinya macam-macam. Jadi tinggal makan menikmati. Baik, kebetulan ya saya ini kan punya pengalaman ya sebelum ketemu di NSA waktu muda dulu ya punya guru gitu toh, punya guru. Waktu itu diberi ijazah gitu loh, diberi ijazah. Wiritan itu kalau waktu itu nggak diterangkan, ya nggak diterangkan iki piye pokoknya baca saja ngono yang banyak ngono ya. Ini empat tahap. Jadi rahmatullah, nikmatullah, barokallah, ridho Allah. Jadi rahmatullah, nikmatullah, barokallah, ridho Allah. Nah setelah semakin belajar, ternyata saya kaitkan dengan ilmu manajemen yang saya pelajari waktu sekolah S2 dulu. Oh, dalam manajemen itu ada input, ada proses, ada output, ada outcome. Nah, ini ternyata ada kaitannya. Oh, rahmat Allah itu adalah input. Apapun yang kita terima, kita tuh nggak bisa apa-apa dan nggak punya apa-apa. Apa yang ada pada kita, diberi kemampuan apapun, semuanya ini adalah karena rahmat Allah. Itu adalah input. Jadi tadi kita bahas sebelumnya, kita ngobrol-ngobrol tadi Pak Mas Doni. Kalau input itu bisa mensyukuri, menerima dari Allah apa adanya. Saat ini di sini, nggak mengada-ada. Nggak mengada-ada. Maka input itu kalau disyukuri, maka akan menjadi rahmatullah, itu akan menjadi nikmat Allah. Nikmat Allah. Nah, kalau dalam medis, dalam manajemen, yang dinikmati apa? Diproses. Nah, kebetulan Pak Pur tadi membahas di grup, tadi juga menyampaikan bahwa nikmat itu ya saat ini, di sini, ya sekarang ini yang kita nikmati ini surga. Jadi Pak Maftukin menambahkan, iya kalau kita sholat khusyuk itu ya kita sudah menikmati saat sholat itu, bukan setelahnya sholat. Jadi nggak kesusu, yang menikmati saat sholat itu. Jadi prosesnya dinikmati. Nah dalam di NSA berarti kalau proses itu berarti di sini ATP Mas Doni. ATP, amanah, tanda, perintah. Jadi kita berproses, hidup itu proses. Soal hasilnya nanti urusan Allah itu. Yang penting kita niatnya melaksanakan amanah. Hasilnya nanti Allah yang menilai seberapa getol kita dalam melaksanakan amanah. Jadi rekan-rekan yang kami hormati, dengan ini sirotol mustaqim itu jalan yang lurus. Ini jalannya orang-orang terdahulu yang telah engkau beri nikmat. Ya maaf, nggak bisa nuruti kemauan kita sendiri, tapi kita juga harus mau belajar dari orang-orang terdahulu. Lah dalam budaya, maaf karena ini saya orang Lirboyo,
ya nadiyin, ya mohon maaf, ya ini mempelajari seperti Nasoibul Ibad, seperti Riyadus Shalihin dan sebagainya itu riwayatnya beliau-beliau yang terdahulu yang dibahas dalam hadis, kemudian bagaimana untuk langkah-langkah yang baik, nasihat-nasihat dari beliau-beliau yang baik berupa kitab-kitab kuning itu. Nah, jadi isinya ya terus memang harus kita itu terus harus belajar. Jadi belajar tiada akhir. Jadi ya karena kemampuan terbatas, njur kulak warto atau rungon tadi ngaji ke sana untuk mendapatkan itu. Karena kalau sumbernya sendiri Al-Qur'an lah dalam kemampuan karena keterbatasan saya. Nah, kita memakai metode yang sederhana itu dengan apa? Waskito Quran itu. Jadi kalau sering itu saya mendapatkan inspirasi itu dengan Waskito Quran itu. Dimanapun saja ya Allah, hamba mohon petunjukmu melalui Al-Quran ini. Terus acak, jadi acak yang mana, terus nanti terus dibaca, nanti di situ akan kita ketemukan. Rekan-rekan kami hormati, memang di sini Sirotol Mustaqim, jalan keselamatan. Itu memang syaratnya ya harus bersih. Nah, untuk bersihnya itu melalui proses awal, kalau kita ya dengan 3T itu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Melalui pelatihan dengan zikir nafas, tarik nafas, keluar nafas Allah, dan sebagainya, untuk sampai pada berserah diri pada Allah, untuk bisa sadar Allah. Nah, ini untuk sadar Allah itu, saya dengan adik-adik mahasiswa sering mengatakan, sadar Allah itu memang ini istilah yang luar biasa memang dari DNSA itu memang ya. Jadi tidak hanya sekedar ingat Allah, tapi sadar Allah. Jadi ini kemarin diterapkan berbagai macam kegiatan amalan ibadah, sholat yang sadar Allah. Puasa, ini menjelang puasa, puasa yang sadar Allah. Haji yang sadar Allah. Jadi orientasinya, tujuannya, niatnya, dan sebagainya itu betul-betul lillahi ta'ala. Jadi bukan karena ego. Nah, disitulah kita nanti akhirnya dengan sadar Allah, akhirnya kita dituntun. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Seperti saya diberi, waktu masih muda dulu mendapatkan wiridan, rahmatullah, nikmatullah, barokallah, ridho Allah. Jadi yang seperti saya katakan kemarin Mas Doni, jadi tujuan utama itu nanti outcome-nya itu adalah, hidup itu adalah mendapatkan ridho Allah. Nah, outcome itu berupa berkah. Nah, berkah itu pengertiannya baik hasilnya untuk diri kita dan baik untuk orang lain. Jadi nggak ada yang dirugikan. Jadi pengertian berkah itu baik untuk diri yang mengamalkan maupun orang lain. Oleh karena itu dalam agama yang berkah itu adalah yang amal soleh. Kalau yang haram, nah itu merugikan diri sendiri dan juga bisa merugikan orang lain. Nah itu dalam syariah agama Islam intinya seperti itu. Jadi apapun amalan yang kita laksanakan dalam kegiatan hidup ini, yang berkah tujuannya, outputnya itu yang berkah. Baik untuk diri yang menjalankan dan baik untuk orang lain. Jadi win-win solution. Nah, itu kalau dalam bahasa manajemennya. Ini yang saya temukan. Jadi saya temukan pas ini ya. Jadi ada input, ada proses, ada output, ada outcome. Terus ada tadi
rahmatullah, nikmatullah, barokallah, ridho Allah. Jadi tujuan yang paling tinggi itu adalah mendapatkan ridho Allah. Demikian yang pengantar, tidak hanya pengantar, pengisi, pengisi untuk yang vakum. Ini kita saling mengisi dan kita dialogis melalui topik yang sederhana ini, Sirotol Mustaqim yang dipilihkan oleh Pak Yuli ini. Ya, jadi saya juga nggak mempersiapkan sebelumnya, tapi spontanitas saja. Kebetulan saya menerimanya, mempersepsikannya seperti ini. Monggo nanti dialogis sehingga ada manfaat dari pertemuan kita malam ini. Demikian rekan-rekan, sementara saya stop dulu. Kita mohon input dari rekan-rekan yang hadir. Monggo, ini Pak Ahmad ada, Mas Doni, monggo, nggih. Baik, terima kasih Pak Dokter. Luar biasa ya ketika keilmuan Islam yang biasa kita tahunya dalam bahasa-bahasa Arab, rahmat, hikmat, barokah, ridho, ketika dikonversi bersama dengan keilmuan modern di manajemen tadi ya, jadi makin mudeng. Kalau orang-orang muda seperti saya jadi mungkin enak gitu, apa namanya, nerimanya. Mungkin nanti juga bisa jadi wasilah untuk menyampaikan ke tempat lain juga bahwasanya ya dasarnya ya untuk rahmatullah tadi Pak Dokter, begitu ya. Inputnya kita harus sadari betul. Inputnya rahmat Allah, semuanya berupa jasmani dan rohani, fisik dan termasuk daya ini sadar Allah, ini termasuk rahmat Allah. Enggak setiap orang. Jadi dari dasar itu kemudian kita semoga benar-benar menemukan apa yang disebut alladzina an'amta alaihim, begitu ya Dokter. Betul. Iya. Ya. Ya alhamdulillah, ini setidaknya istilah baru lah untuk saya pribadi tentunya. Jadi lebih asik lah. Nah, mungkin ada dari hadirin lain yang kerso untuk menyambung dialog-dialog ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Pak Ahmad, enggak? Kangen suaranya aku. Suaranya Pak Ahmad. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, niki ada satu tema yang cukup bagus untuk terus kita gali. Ini masalah temanya jalan keselamatan Pak Dokter ya. Iya, pilihannya Pak Yuli begitu. Jalan keselamatan harus kita gali terus ya. Jadi jalan keselamatan ini kita belajar di NSA ini memang ya kita hidup ini arahnya memang ingin selamat dan akhirnya bisa diridho Allah. Ini tadi cukup menarik yang disampaikan Pak Dokter. Jadi rahmatullah, nikmatullah, barakallah, ridho Allah ya. Nah, ridho Allah. Terakhir ridho Allah. Jadi memang bagaimana kita ini dalam belajar sadar Allah ini bisa mengalirkan rahmat dari Allah. Bahkan itu kan ada keterangan yang kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena ridho Allah, kemurahan. Karena rahmat dari Allah. Kalau tidak ada rahmat Allah, kita tidak ada kekuatan apa-apa. Ya jadi dengan kita terus mengkombinasi antara kekuatan iman dan amal. Ini kemarin yang
di grup dibahas-bahas yang supaya ada keseimbangan antara iman dan amal, sehingga di situ ada aliran. Jadi rahmat Allah ini bisa mengalir ketika iman ini terarah kepada amal. Maka ada sistem-sistem supaya amal harian kita ini bisa termanajemen dengan baik, terus terukur, kemarin yang dijelaskan. Ini ibarat iman ini kan saluran kekuatan kita untuk dapat rahmatnya Allah gitu. Kemudian diwujudkan dalam bentuk amal. Amal soleh, ya. Ya, ketika amal kita ini betul-betul kita manage yang sedemikian rupa, kemudian diri kita ini memang ada, ya istilahnya itu bisa memunculkan kemanfaatan. Nah disitulah insya Allah jalan-jalan untuk mendapatkan ridha Allah ini kita dapatkan. Dan ketika yang di surat itu fa'al hamaha fujurah wa taqwaha. Ya. Ketika ada niatan untuk takwa ini, diri kita akan ada kemudahan untuk dapat ilham. Ya, ilham di sini arahnya juga ilham yang supaya kita ini amal kita ini semakin ada kualitas. Ya, diwasamsi. Nah, ya, semakin ada kualitas yang lebih baik sehingga di situ kita bisa amal-amal kita ini mengarah kepada ridha Allah tadi. Yaitu kan di hadis itu Pak Dokter ya. Yang khairun nas tanfa'ul nas. Ya, ya. Baik-baik manusia adalah yang bermanfaat manusia orang lain. Ya, supaya bermanfaat ini ya, diri kita perlu kekuatan. Kalau tidak ada kekuatan ya akhirnya kita terjebak pada hawa nafsu. Nah, kekuatan sadar Allah ini yang sehingga kita ada saluran dapat rahmatnya Allah, sehingga dari apa-apa yang kita lakukan ini ada ya kemanfaatan yang bisa dirasakan orang lain, sehingga ya istilahnya berkah tadi. Berkah, ya. Baik ya, untuk diri maupun orang lain. Ya, ini kalau digali lagi dari apa yang makanya jalannya orang-orang dulu itu, berarti orang-orang dulu ini betul-betul berkahnya luar biasa Pak Dokter. Yang sampai sekarang orang hatinya suci. Baik, hatinya suci. Orang sudah zakaha. Ya, orang sudah ratusan tahun, sudah ribuan tahun, tapi kita belajar mengikuti mereka. Nah, ini betul-betul satu keberkahan dari Allah. Ya, ini barangkali analogi berpikir kita Pak Dokter. Jadi kita kalau bisa ya berusaha bagaimana kita ini terus ya istilahnya punya investasi supaya kemanfaatan kita juga mengalir gitu. Makanya tidak henti-henti untuk menggali daripada potensi sadar Allah supaya terrealisasi dalam amal kebaikan sehari-hari. Ya, barangkali itu Pak Dokter. Sedikit tambahan. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Nah, paling tidak nambah perbendaharaan. Karena memang yang dipelajari di pondok itu kan kitab-kitab kuning itu isinya itu ya riwayat, kata-kata, perbuatan siratal ladzina an'amta alaihim. Gitu loh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin kan gitu. Lah, cuman untuk tahu sampai ilmu itu tidak semudah yang dibayangkan. Lah, kita belajar itu kan ini jalannya siratal mustaqim itu antara lain dengan berlatih diri membersihkan jiwa kita, qad aflaha man zakaha. Karena beruntunglah orang-orang yang jiwanya suci. Waqad kobaman dasaha, dan rugilah orang yang jiwanya kotor. Nah, kita dalam membersihkan ini dengan melalui metode DNSA ini. DNSA ini.
Eh, baik rekan-rekan, ini kan memang metode ya, metode terus terang aja. Dan dialog kita supaya tidak terlalu pengembang, terlalu mumet gitu loh. Jadi digabungkan dengan ilmu-ilmu yang kekinian, yang maksudnya kekinian itu yang untuk memudah menangkapnya itu loh, menangkapnya. Karena sebaik-baik umat itu yang paling dekat dengan Nabi. Nah kalau kita itu semakin jauh, kalau nggak belajar dengan umat-umat yang dekat dengan Nabi melalui ilmu, yo akan tersesat. Nah gitu. Jadi memang kita tidak boleh bosan-bosannya belajar. Baik rekan-rekan, ini sudah ada yang hadir barusan tadi. Ini ada Ijo, ini siapa ini? Ijo ini siapa? Ini Nanda, Mas Akbar. Mungkin ada pertanyaan. Monggo, yuk silakan. Ayo mahasiswa, melok bertanya, aku menisok koyok jadi anggota DPR. Yuk monggo, coba monggo, silakan monggo untuk respon. Ini anu kok ini demokratis kok ini, boleh siapapun mengisi, pokoknya gentenan. Yuk monggo. Ijo ini siapa ini? Ijo ini ya? Halo Ijo. Ijo ini mahasiswa atau? Halo? Kelihatan. Yang hijau atau Akbar atau Nanda, monggo silakan. Monggo untuk menyampaikan apa ada untuk menambahkan. Anu Pak Gade tangkut. Oh monggo. Ki siapa ki sing iki? Akbar. Yuk monggo Akbar. Ayo. Monggo silakan. Anu menawi tiang niku ngrasa anu dalane niku buntu nopo. Sampun bosen kalih dalane niku. Pak Dokter ya. Amre. Pak Dokter sing Jadi saya ini terus pundi, Pak? ini perkumpulan ngaji itu, Kediri. Nggih ngoten. Napa diulang malih pertanyaan kula? Pak Dalam Dokter. pripun jenengan jenengan silent, Pak. Mboten krungu napa-napa. Oh iya wis balenono pertanyaan. Nggih. Apa dimatikan dulu mic-nya. Ya. Kula ulangi nggih. Ya. Menawi tiang niku sampun ngerasa bosen apa dalane niku kaya umpane sampun kayak jalan di tempat ngoten. Niku saya ini terus pundi ya, mesti dia itu harus apa gitu. Nopo salat ini HPI nopo. Ya. Ngoten. Baik Mas Akbar. Begini. Saya itu kan ngaji nek nggone wingi, nek nggone ndi waktu nek nggone kiai apa nek nggone kelas wingi kae belajar saka Riyadhus Shalihin. Di situ begini, kalau orang itu memahami, jadi Al-Qur'an itu kan sumber ilmu. Tidak hanya sekedar sumber ilmu, kalau Al-Qur'an itu bisa memahami, jadi bisa membaca, berarti tadarus. Ya iso tadabur ngerti artine. Iso ditafakurne. Lah terus saiki ditambahi meneh karo koyo ngene iki dikir nafas ngene iki. Dinalar terus dicocokne sadar Allah dan sebagainya. Kuwi engko Al-Qur'an itu jadi pintu dengan metode apapun, dimanapun Al-Quran itu jadi lautan ilmu, lautan kenikmatan yang tidak membosankan. Asik ngono. Dan saya merasakan itu. Jadi kadung saya mohon gitu dengan metode waskita Quran itu, ya Allah pada saat ini hamba mohon dituntun mendapatkan pemahaman, pencerahan sehingga hamba bisa menikmati ilmu dari wahyu yang kau berikan. Nah, ngerti tak? Buka sembarang Al-Quran, wis bocan.
Sehalamanku kan enek tulisannya Arab, enek artine. Terus nek kono terus mbok pahami, ngono terus engko ketemu ada sesuatu. Lah kuwi terus engko mbok asiki. Lah nek ketepaan aku baca itu kan macam-macam. Oh, sawise nek Al-Qur'an iku mau artine aku duwe kitab. Misalnya ngene iki, enek pesona Qur'an, enek mapping Qur'an, umpamane ngono kuwi. Terus engko digoleki. Oh, sing surat apa, ayat apa, terus digoleki. Dek 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 dek. Iku merupakan lautan nikmatan yang luar biasa. Sehingga asik ngono kuwi. Nah, ini tadi barusan juga di grup Pak Pur, Pak Setia Purwanto, guru besarnya ini di NSA ini ya, menyampaikan surga itu, berarti surga itu kan suasana nikmat toh. Yang ada ya saat ini, ojo ngenteni surga engko itu urusan Gusti Allah. Itu di outcome kalau dalam proses manajemen. Kita harus bisa menikmati yang saat ini. Dalam proses kehidupan itu kita nikmati. Jadi dalam perjalanan, misalnya aku ngomong karo Mas Doni mau. Perjalanan saka Kediri yang Semarang. Ojo pikiran iki kudu wis teko Semarang kok mbok wanti-wanti teko Semarang kok gak teko-teko to. Ojo. Pikirannya itu menikmati dalam perjalanan. Oh, teko Nganjuk dinikmati. Perlu engko leren mangan dhisik. Tapi kudu ojo lali. Iki mampir ngombe tok. Sing penting ya tetep yang Semarang tetep proses. Tapi menikmati perjalanan itu dalam proses itu. Jadi awakmu itu dadi mahasiswa, ya menikmati lekmu belajar kuwi. Saiki kadung pilihanmu saiki filsafat. Tasawuf ya. Ya nikmatono, gak angger wong iso belajar tasawuf. Misalnya ngono. Psikoterapi dinikmati. Soal engko outcome engko urusan engko. Pasti penting niate wae innamal a'malu binniyah supaya kamu tetap semangat dalam proses itu. Ngono sabar. Ya, mungkin bisa tambah-tambah. Oke, Pak, sakit. Ya, sip. Ya, ngono ya. Sebabnya ini, pekerjaan yang paling membosankan tuh kayak menunggu jawaban. Umpamane pekerjaan aku menunggu itu pekerjaan wis membosankan, suwi banget. Tapi menikmati, loh gak kerasa moro-moro wis teko kene ngono. Contohnya perjalanan dari Kediri ke Semarang. Dalam proses perjalanan itu kita sudah menikmati. Lah dalam ibadah yang ngono, salat dinikmati ora mergone wajib tok salat kuwi, tapi malah jadi kebutuhan, wong nikmat banget. Nabi itu kalau salat, saatnya datang salat, Nabi mengatakan bahwa ini saatnya saya istirahat. Sehingga wayahe adzan durung adzan ngono, Nabi wis lelah. Itu sampai si sing adzan kuwi sapa jenenge? Sing biasanya adzan apa jenenge? Sahabat Bilal. Iki durung teko saate salat to. Sebab lek salat Nabi itu merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kayak istirahat, menikmati. Betul-betul saat salat itu sudah menikmati. Bukan hasil sholat itu apa? Tanha anil fasai mungkar. Iya, betul. Tapi saat sholat itu sudah bisa dinikmati. Aku yang ngono, awakmu ku lek wis lulus, engko terus nyambut gawe, terus wis berkeluarga, barang yo dinikmati. Bojomu piye yo dinikmati sing enake kuwi aja mbayangne sing liya-liyane, ngono. Nggih. Golek sing ora-ora yo bosen. Ya. Dari dalam proses itu juga macam-macam, tidak semudah yang dibayangkan. Kayak aku mobilku antik to kuwi, tapi tak nikmati. Belum ngopeni to, tapi aku menikmati. Ada kebanggaan, ada value tertentu yang bisa menyebabkan saya tidak bosan. Tak isi-isi, akhirnya jadi api macam-macam. Ngono, ya? Oke, Mas Sabar. Ya, monggo lihat nih. Ijoi ini siapa ya? Ijoi juga mahasiswa apa? Bukan? Ini Mbak Nanda. Masa ya aku gak ngrungokne cewek belas ya. Ya Mbak Nanda ngomong, Mbak Nanda.
Yo, iki menyampaikan. Monggo sih, masih ada waktu, masih ada waktu. Santai kita menikmati. Ini menikmati namanya. Ini direkam sama Mas Doni ya, nanti akan ditayangkan ya. Kita latihan untuk bisa menikmati dan memproses menyampaikan sesuatu. Ya, kelihatannya seperti ini tapi ini gabungan dari beberapa pengetahuan, ilmu terapan dan sebagainya. Tetap ujungnya ilaladina amanu wa amilu solikah gitu Pak Ahmad. Iman tok ya zong no, iman tok meyakin tok iku tuh dadi amal soleh. Nah, sawisnya dadi amal soleh, nah, nanti hasilnya itu Allah. Kita ridho, bukan ego kita yang diutamakan, tapi kita nulkan ego kita, yang penting kita melaksanakan amanah dengan baik. Amanah, ATP, amanah tanda perintah. Itu ada di proses. Ada di proses. Dan itu bisa dinikmati. Yeah. Monggo. Nah, ini yang hadir ini hanya berenam ini. Nah, enggak apa-apa, monggo. Ini, ayo Mbak Nanda. Ini Mbak Nanda itu, yuk. Monggo. Kono tanya. Ngono wis ndak? Apa? Nanya apa? Yuk, monggo. Yuk, Mbak Nanda. Yuk. Nah, wis mbok on ke ngono mbok pateni neh. Yuk. Nah, ini. Nah, ini Mas Doni. Ini saya sangat senang sekali dengan adik-adik mahasiswa di usia yang masih muda mau belajar tentang hakikat dan makrifat spiritual. Ini sesuatu yang bonus ini ya. Tidak hanya hura-hura saja, tapi ini kita ajak ke sana. Dan alhamdulillah saya dengan Mbah Zain melateni ya dengan situasi yang ada. Moga-moga ini jadi semacam pilot project di mana mahasiswa juga ada interest grup untuk DNSA ini. Monggo ayo Mbak Nanda. Jangan vakum. Ayo, monggo. Monggo Mas Doni. Oke, kalau nggak ada, mohon maaf kalau penyampaian saya kurang berkenan. Nggih, kita akhiri dulu, nggih. Saya kira apa yang disampaikan Pak Dokter, Pak Ahmad, dan kita pada malam hari ini cukup menjadi sebuah bahasa Jawa lagi pancingan gitu lah. Motivasi ya untuk mancing kesadaran kita lebih inspirasi, bisa mendalami menginspirasi dan belajar. Termasuk juga ketika Pak Dokter tadi bilang melateni gitu ya, ini kan jadi sebuah ini melateni dengan adik-adik mahasiswa, dengan siapapun, kelompok apapun ya. Betul. Untuk mengajak. Melateni itu dengan Pak Dokter? Merupakan implementasinya dari ini ya, daunnya Rasulullah tentang istiqomah, alamatul karomah itu. Itu ya, istiqomah. Nah, betul. Allah itu kalau hendak membawa seorang hambanya pada suatu keistimewaan, karomahan gitu. Karomah kan nggak harus dengan sesuatu yang wow gitu ya. Karena sesuatu yang wow itu ya parek dengan Allah itu sudah sangat wow, nggak harus dengan sesuatu yang magic gitu maksudnya. Artinya ketika Allah menghendaki hambanya mencapai suatu karomah, itu pasti Allah mengajak si hamba untuk seperti yang dicontohkan Pak Dokter Sambaya, istiqomah setiap minggu aja jamaah untuk minimal kita ngumpul kita. Mas Doni, ya. Mas Doni, iki Mbak Nanda iku tatul iku ayo, ngomong ayo Mbak Nanda, ayo. Belum di ini kan. Ayo on. Ayo. Yo ngomong. Wes nyampe nih apa Mbak? Ya. Misalnya nanya di luar materi nggak apa-apa kan Mbak?
Boleh selama bisa menjawab. Memang ini ruang terbuka kok. Monggo silakan, monggo Nanda, silakan. Kalau saya bisa jawab, kalau enggak nanti mungkin dibantu oleh yang lain. Monggo, gimana? Jadi kan Pak, jadi anak kuliahan sekarang tuh gimana ya? Banyaklah mahasiswa atau mahasiswi ini yang pacaran atau ya segala macamnya gitu Pak. Nah, gimana hukum mahasiswa atau mahasiswi ini yang berpacaran sambil menuntut ilmu gitu Pak? Yang dibarengi dengan menuntut ilmu itu gimana gitu? Sedangkan mereka itu berpacaran. Udah. Iya. Oke, iya. Baik, makasih. Pertanyaannya sangat menarik sekali. Oh, dan kebetulan Pak Slamet kan sudah pernah cerita pada kamu dalam forum itu. Saya menikah masih muda, masih mahasiswa. Jadi saya menikah itu masih mahasiswa. Terus, tapi tidak terhambat belajarnya terus. Alhamdulillah sampai pendidikan S1, S2. Pekerjaannya pegawai negeri terus proses. Jadi begini, manusia itu kan mempunyai tahap-tahap. Nah, begini loh, agama itu kan syariah. Syariah itu ada tuntunan. Ada halal, ada haram. Jadi begini, Allah itu maha tahu bahwa ada kebutuhan, ada keinginan. Jadi kalau, nah inilah, yang penting kan tidak melanggar yang haram. Nah, pacaran itu kan salah satu upaya, atau itu sebetulnya upaya untuk merintis, nah gitu toh, merintis, pendekatan PDKT untuk saling mengerti, untuk bisa saling memahami. Bacain, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru muncul. Iya, pun betul apa-apa. Iya. HP ini hilang, goleki gak ketemu. Niki jawab pertanyaan Mbak Nanda niki mahasiswa Yayan niki ada 3 yang hadir, Mbak. Alhamdulillah. Mulai ada yang tertarik untuk mengikuti. Lanjut ya, virtual, ya. Begini, jadi memang diciptakan oleh Allah itu tidak sia-sia ya, laki-laki, perempuan, diciptakan apapun tidak sia-sia. Tapi tetap koridor halal haram itu dan sebagainya. Jadi kembali lagi innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyah. Niatnya itu memang merintis supaya nanti untuk jangan bubar kalau sudah menikah. Lek bubar waktu pacaran kan masih ganti pacar meneh. Lah, seenek apa itu jenenge seenek maaf bagimu lah ya. Tapi kalau sudah menikah, sudah punya anak, yang cerai banyak, Mbak. Cerai itu banyak. Nah, ini diciptakan oleh Allah syariah untuk menikah dan sebagainya supaya jelas. Oh, ini keturunannya siapa, jadi hubungannya dengan waris dan sebagainya. Jadi untuk menyelamatkan. Sekarang anak malah di Jepang itu ada, coba itu. Mau menikah tapi nggak mau punya anak, itu orang genah dong. Jadi tidak sesuai dengan kudrat irodat dari Allah. Jadi kita itu tetap, itu tadi, istilahnya kalau dalam DNSA itu ATP, amanah, tanda, perintah. Amanai, lek mahasiswa iki amanai belajar. Lek belajar iku ben pinter. Lek pinter engko terusan duwe pegangan keilmuan. Nanti untuk bekerja. Setelah bekerja engko terus menikah. Menikah terus berkeluarga, akhirnya punya anak. Terus bekerja dan sebagainya. Itu proses kehidupan. Jadi menurut saya lek rambune bener yo ora apa-apa, tapi yo mau
tetap bisa menjaga. Itu menjaga ya uangnya toh. Wala taqrabuz zina. Lah kuwi mendekat aja gak oleh. Lah kuwi sing wabot kan itu. Wala taqrabuz zina. Jadi ya kebetulan ya hidup itu memang pasang surut, dan asalkan trennya itu tetap ilaladina amanu amilu sholihah, terus tadi rahmatullah, nikmatullah, barokallah, ridha Allah. Trennya itu tetap menuju kebaikan gitu loh. Nah, dan ya mohon maaf karena ini saya bukan lulusan dari pondok, maaf yang kuwetat begitu enggak, jadi tidak garis keras yo jawaban saya seperti ini gitu loh. Jadi agama itu memang tidak apa la takhrabu apa namanya itu untuk tidak ada kesulitan apa Pak Mas Doni, tidak la ikraha fiddin, tidak ada penyulit dalam beragama itu. Jadi beragama itu adalah pakaian yang bisa menutup aurat dan sebagainya sehingga selamat gitu loh, intinya itu selamat kan itu tuh. Bisa tetap lulus, bisa maaf saya lulus juga tepat waktu ya telat sedikit lah, tapi ya pantas lah gitu lah. Tetap mempunyai profesi dan sebagainya, dan sekarang malah jadi contoh, wah kok bisa tetap setia pada satu orang ya. Seperti itu. Itu Mbak Nanda ya. Jadi tidak apa istilahnya, tidak munafik lah, tidak munafik, tapi tetap pada koridor yang benar, dengan tujuan yang tetap optimal, niatnya tetap baik. Itu ya. Oke, monggo Mbah. Jenengan bagian ngegongi Mbah Jalin. Wah niki wah ini terus Mas Doni niki wau. Monggo Mbah Zain. Paling ndika. Suarane mboten muncul, Mbah. Halo. Lah pun, nggih. Sekarang saya Suarane, Mbak. Alam to, Mbah. kayaknya apa ya? Tak beres ini. Ya. Halo? Ya, bagus, ampun. Ya. Iya. Untuk karena pembahasannya saya belum ada, tertinggal jauh dan baru bisa membuka ini. Saya sekarang itu ada di Jakarta, di rumah anak saya. Kemarin datang. Sip. Terus HP ini ketelesot sudah ini endi wa koper ndi golek ira ketemu. Kalau ketemu tuh wis saya minta maaf sebenarnya. Nggih, Mbak. Besar-besarnya dan kok malah kacau. Ya minta maaf. Nggih. Iya, tentang temanya kemarin dari Pak Zudianto itu memang apa itu? Jalan keselamatan. Ya, jalan keselamatan itu adalah seperti yang digariskan oleh Pak Pur. Jalan yang kita tempuh adalah untuk bisa selamat menjalankan ilmu dan agama kita harus melalui map route yang disampaikan Pak Pur, yaitu kuncinya adalah dengan zikir nafas sadar Allah adalah merupakan map route yang untuk membuka jalan kita menyadari Allah. Dengan begitu terbukalah kita
mengenal Allah. Dengan mengenal Allah kita akan menuju kesejahteraan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Karena hanya pintu ma'rifatlah yang bagian dari dari yang bisa mengantarkan kita ketemu dengan Allah, menyadari Allah dengan benar di dunia ini, dan siapa yang tahu Allah di dunia ini, menyadari dengan isbatul yakin, menyaksikan sebenar-benarnya Allah dengan ma'rifat, maka di akhiratnya kelak ia akan bisa bertemu dengan Allah. Namun siapa yang di dunia tidak bisa mengenal Allah, di akhiratnya kelak akan tidak tahu Allah sendiri sampai sesat. Hanya ada cerita-cerita, kisah-kisah yang bisa kita kembangkan di sana, bahwa orang yang tidak mengenal Allah di akhirat kelak itu ketemunya Allah itu terakhir ketika semuanya orang sudah kalau tersesat sama masuk neraka, dan yang beruntung masuk surga. Allah, loh kamu kok di sini apa? Enggak ada tempatnya ini, bingung. Karena mereka belum mengenal Allah. Saya mengenal Allah, saya ini Allah. Itu cerita-cerita yang begitu, sehingga menunjukkan pada kita bahwa jalan menuju selamat adalah jalan ma'rifatullah. Lah, untuk Pak Pur mengajarkan kepada kita agar bisa sampai ma'rifatullah, petanya yang pertama adalah menyadari Allah dan tahu jalan yang benar menuju Allahnya itu di akhirat kelak akan selamat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, untuk menempuh jalan kembali kepada Allah, itulah yang disebut dengan ma'rifat hakikat yang kita pelajari ini. Dan starternya adalah dengan zikir. Nah, pembukanya adalah dengan sadar Allah. Mudah-mudahan jalan yang kita terima ini sedikit demi sedikit akan membuka pengetahuan kita sampai keyakinan kita, sampai pada keyakinan yang benar-benar. Dawe Pak Slamet, keyakinan kita itu ada 4 tingkatan. Tingkat aku yakin, terus isbatul yakin itu yang yakin dengan ma'rifatullah yang melakukan sendiri, tidak kata orang, tidak tahu dengan mata saudara, tahu tapi pelakunya menikmati kan, sudah tahu betul karena dia pelakunya. Apa bisa dibantah yang begitu itu? Itulah yang isbatul yakin. Mudah-mudahan pengetahuan yang bisa kita petik dari jalan menuju keselamatan adalah rahasianya di sini. Orang menentukan dengan ilmu-ilmu sirrul asror, kita sadar Allah. Sadar Allah adalah kunci untuk ma'rifatullah. Starternya adalah di sadar Allah ini. Mudah-mudahan begitu Pak Slamet yang bisa saya sampaikan. Marem, Mbak.
Marem. Nah, Nggih. yang hadir marem Dek dari Jakarta iki. Biayanya larang. Alhamdulillah. Wah, wah, wah. Insya Allah selama Ramadan ini saya di sini, Pak. Oh, ngaten. Ya. Nggih. Barakallah. Nggih. Terima kasih. Tapi Nggih. tetap bisa. Nggih. 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 Yang penting Mas Doni tetap ngomong nih wis Ya, alhamdulillah. Nuwun tak godhek Mas Doni pokoke. Nah, Nggih, nggih. Monggo Nggih, cekap Mbak. Mas Doni, monggo sudah jamnya. Mbak Zain juga sudah ngendika. Monggo Mas Dani. Nggih. Ye, baik, terima kasih. Alhamdulillah akhirnya digongi dengan dawuh dari Mbah Yayin. Ya, beliau ini sesepuh yang benar-benar sepuh. Semoga kehadiran kita semua di sini benar-benar menjadi wasilah keberkahan dari Allah. Kita memilih jalan untuk istiqomah sebagai komitmen kita kepada Allah. Menunjukkan kesungguhan kita. Kalau kita ini benar-benar pengen lebih parik dengan Allah gitu aja. Wasilatil ini majelis spiritual. Oke, baik Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat yang kami hormati. Sebelum kita akhiri, saya pribadi mohon maaf atas berbagai kekurangan yang mungkin kurang berkenan dan lain sebagainya. Kemudian juga mohon izin sekali lagi seperti biasa, hasil record daripada malam hari ini akan kita share di YouTube Zikir Nafas Jawa Timur, insya Allah. Ini nanti progresnya untuk Mbak Yayin, Ramadan belum ada Mbak Yayin ya. Apakah harus lanjut dengan majelis virtual atau nanti kita bikin acara sendiri sebagai wujud hormat Ramadan nanti ya? Yang jelas. Ramadan biasanya prei, Mas. Baik, siap. Prei itu karena jenengan kafe pasang speaker yang mlebu kabeh lho. Ini ada acara khusus apa nanti kita. Iya. Nggih. Siap. Nggih, baik Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan semuanya yang kami hormati. Pertemuan malam hari ini mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan sekali lagi kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, rekan semuanya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang masih ingin jagongan monggo, yang ingin kundur diri monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih.